Shalom saudara, selamat pagi. Hati kita bersuka cita hari ini. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan di minggu-minggu yang sudah-sudah, Tuhan selalu berbicara tanpa misteri kepada hidup saudara dan saya. Dan hari ini saya ingin melanjutkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Mari saya ajak saudara kita untuk berdoa. Karena kita merasakan dan kita percaya pertolongan Tuhan yang menolong kita dari yang sudah-sudah sehingga menuntun perjalanan hidup rohani kita sampai kepada titik ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa berada dalam perjalanan hidup kami sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami diyakinkan oleh Engkau, kami ada bersama dengan Engkau, kami dipimpin oleh Engkau sendiri, yaitu melalui Roh-Mu yang kudus dan juga oleh firman-Mu. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah berbicara dengan dalam perumpamaan ataupun dalam misteri. Tapi Engkau akan berbicara karena Engkau yang berbicara dengan terus terang, karena Engkau sendiri yang mengatakan kepada kami diberi anugerah, diberi kasih karunia untuk mengetahui, untuk dibukakan tentang semua misteri ataupun rahasia kerajaan. Kami siap saat ini mendengarkan dari Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara tentang mengapa kepada gerejanya diberikan semua kunci apa saja yang dimiliki oleh Yesus. Hari ini kita akan membahas salah satu kunci yang pertama yang kita akan bahas. Dan minggu-minggu akan datang kita akan bahas lagi kunci demi kunci dan mungkin juga beberapa kunci. Saya sudah sampaikan kepada saudara salah satu kunci yang dimiliki oleh Yesus adalah yang disebut dengan kunci Daud. Kita akan bahas tentang kunci Daud ini. Mari saja kita untuk melihat Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Mulai dari ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena kau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di ayat 7 dikatakan inilah firman dari yang kudus, yang benar. Siapakah itu? Itu adalah Yesus. Dia yang memegang kunci. Kalau dia masih memegang kunci, lalu kemudian dikatakan di ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu tentang semua aktivitas kehidupanmu.
Itu yang dikatakan kepada jemaat di Philadelphia. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Wow. Rupanya Tuhan yang masih kerja dan membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini persoalannya. Bahasa Inggrisnya di dalam New King James Version dikatakan, for you have a little strength. Ini adalah gereja yang belum dewasa. Belum terbangun utuh. Yesus menyatakan, ada satu kunci yang penting untuk membuka dan menutup dalam kehidupan yang berkaitan erat dengan kedewasaan hidup saudara. Yaitu dia katakan firman dari yang kudus, yang benar, yaitu Yesus sendiri. Yang pernah berfirman di Matius 16, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Dan Allah maut tidak akan berkuasa. Kepadanya aku berikan kunci. Semua kunci kerajaan surga, termasuk kunci Daud. Tapi rupanya kunci Daud masih terus yang beroperasi adalah yang dipegang oleh Yesus. Khususnya kepada jemaat di Philadelphia. Kenapa? Karena jemaat Philadelphia ini lemah. Mari saja kita untuk bisa melihat di Amplified Classic Bible. Supaya kita lebih clear. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-3. Wahyu pasal yang ke-3. Ayatnya yang ke-8. Yesus mengatakan demikian, I know your record of, apapun yang tercatat. I know your works and what you are doing. Aku tahu segala pekerjaan, aku tahu apa yang kau lakukan. Saudara bisa lihat. Dan di sini dikatakan, see, I have set before you. Lihat, aku telah menetapkan before you a door wide open which no one is able to shut. Di mana pintu dibuka, dia bilang tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Ingat, yang berbicara ini adalah, yang dimaksud di sini adalah Yesus yang sudah duduk di tahta, bukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Lihat. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ini adalah keadaan yang tidak lazim. Ini adalah keadaan yang tidak diinginkan oleh Allah. Lihat, kita baca lanjutannya. I know that you have. Aku tahu bahwa engkau memang memilikinya. But little power. Rupanya engkau memiliki kekuatan sedikit. And yet you have kept my word and guarded my message. Engkau tetap memegang firmanku dan tetap menjagai pesan-pesanku, nasihatku. And have not renounced or deny my name. Dan tidak menolak namaku. Terlihat ini adalah orang percaya plus. Tapi saudara bisa lihat, ini bukan seperti gereja yang dibangun oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus. Karena yang mengoperasikan kunci masih tetap Yesus. Kalau begitu apa gunanya Yesus mengatakan, kepadamu gereja akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi gereja di Philadelphia yang Yesus mengatakan itu sangat penting sekali engkau untuk mengambil kunci Daud. Karena kunci Daud ini
Itu adalah kunci pertama. Kunci yang harus menjadi ciri daripada gerejanya yang telah selesai dibangun. Apa itu kunci Daud? Kalau engkau membaca di sini, jelas kunci Daud ini, dia merujuk kepada kata-kata yang ada di dalam Yesaya 22 ayat 22. Yesaya 22 ayat yang ke-22. Mari kita lihat Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Boleh saya jelaskan kepada saudara supaya saudara mengerti. Kalau kau baca di ayat 15-nya, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Langsung saja ke ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, jubah jabatan baru, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Lalu langsung disambung di ayat 20. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Kunci rumah Daud ini adalah kunci istananya Daud. Kunci akses ke tempat otoritas raja di istana Daud. Dulu itu dipegang oleh Sebna, tapi diganti oleh Eliakim bin Hilkiah. Kalau engkau baca Eliakim anaknya Hilkiah ini, maka engkau mendapati bahwa Eliakim ini adalah gambaran daripada Yesus. Lalu menurut Matius 16 ayat 19, salah satu kunci yang akan diberikan kepada Petrus oleh Yesus adalah kunci Daud. Bukankah Yesus berkata sambil menatap kepada Petrus, dan di atas batu karang, engkau adalah Petrus, engkau adalah Petros, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan Allah maut tidak berkuasa atasnya, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Katakan bahwa Yesaya 22 ayat 22 ini mengatakan bahwa kunci itu diletakkan di bahu. Ini adalah hal yang selalu dilakukan oleh mereka yang diberi otoritas, mereka yang diberi kepercayaan untuk membuka tempat-tempat harta, untuk membuka ruang-ruang dan kamar-kamar di istana yang hanya orang-orang berotoritas saja yang boleh masuk ke dalamnya, atau yang boleh memintanya untuk dibuka ataupun ditutup. Apabila, saya ulangi, apabila kunci itu ada padamu dan kau letakkan di bahumu, maka semua orang yang ada di pusaran, di sekitar tahta, di sekitar pemerintahannya Daud pada waktu itu, tahu bahwa engkau tidak membutuhkan izin, bahwa engkau yang memegang kunci tidak memerlukan permisi dulu untuk memasuki ruang demi ruang ataupun membuka kamar harta tempat penyimpanan
penyimpanan harta kerajaan. Engkau tidak perlu. Jadi saya memberikan gambaran kepada saudara. Kunci ini itu besar. Dan kadangkala terbuat dari kayu. Dari kayu yang tidak mudah untuk mengalami pengikisan. Jadi kunci ini besar dan diletakkan di bahu agar semua orang tahu siapa yang ditunjuk, siapa yang dipercaya, serta siapa orang yang berpengaruh yang menjadi kepercayaannya Raja Daud ataupun pemerintahannya Daud. Jadi saudara bisa lihat di bahu semua orang bisa melihatnya. Ini yang telah terjadi di Matius pasal yang ke-8. Perwira kapten dari Kapernaum itu mengetahui, mengenali bahwa Yesus membawa kuasa, otoritas yang maha kuasa. Dia tahu itu. Saudara masih ragu terhadap pernyataan saya. Mari saja kita melihat dulu. Kita lihat dulu. Jadi saudara bisa lihat. Yesus memiliki semua kunci kerajaan. Dan pada saat dia bertemu dengan sang kapten dari Kapernaum itu. Murid-murid tidak bisa melihat kunci itu. Ada pada Yesus. Tapi sang kapten bisa melihat. Dia lihat pada bahunya Yesus ada kunci, ada kuasa dan otoritas dari Yang Maha Kuasa. Wah, luar biasa. Jadi yang pertama adalah saudara harus pahami kunci ini besar. Diletakkan di bahu. Jadi kunci ini besar diletakkan di bahu. Saya ingin jelaskan kepada saudara yang kedua adalah mengapa diletakkan di bahu. Itu adalah memiliki maksud rohani. Jadi apa sebabnya diletakkan di bahu? Mari saja kita untuk bisa melihat Yesaya 9 ayat yang kelima. Kita masih tetap ada di Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dalam New King James Version, saudara bisa lihat dalam tayangannya. And the government will be upon his shoulder. Yesaya 22, Wahyu 3, melukiskan bahwa kunci Daud ada di bahu. Di bahu Eliakim. Di Wahyu 3 ayat 7 itu dimiliki oleh Yesus Kristus. Berarti Yesaya 9 ayat 5 itu menegaskan bahwa pemerintahan Allah itu dibawa dalam hidupnya Yesus. Jadi kunci ini dibawa di bahu. Berarti lambang pemerintahan Allah ada pada dirinya. Saya ingin saudara, yang kedua ini, tentang pemerintahan Allah ada pada bahunya. Itu adalah lambang, biasanya kunci dipegang di bahu karena saking besarnya. Perhatikan baik-baik, ini berbicara tentang istana Raja Daud. Istana Raja Daud itu terletaknya di Gunung Sion.
Itu geografisnya. Dan saudara sudah tahu, mari kita lihat secara spiritual, secara rohani, apa artinya Sion. Sion itu adalah kehidupan daripada orang-orang yang ada di dekat atau seputar pemerintahannya Daud. Kalau Yesus membawa pemerintahannya Allah dan perwira kapten dari Kapernaum ini bisa melihat Yesus membawa itu, tentu dong berarti perwira kapten ini bukannya serdadu biasa saja, serdadu dari tentara Roma biasa saja. Tentu dia sudah mempelajari Yesus sekian lama dan dia memahami siapa Yesus, dan akhirnya dia menemukan di dalam hatinya siapa Yesus yang sebenarnya itu, yang banyak orang tidak ketahui. Saudara bisa bayangkan, perwira dari Kapernaum ini mengenali orang-orang yang berotoritas dari pemerintahannya Allah, yang membawa pemerintahan Allah. Itu sebabnya pemerintahan Allah itu digambarkan seperti kunci pada bau, sehingga banyak orang bisa melihatnya. Saudara bisa juga menarik kesimpulan sekarang. Tentu orang-orang seperti perwira kapten dari Kapernaum ini adalah orang paling gampang menjadi gereja Sion. Jadi karena dia bisa tahu, mari saja kita lihat apa artinya Sion buat kita. Mazmur 68 ayat 17, supaya kita diteguhkan lagi. Mazmur 68 ayat 17. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Ada gunung yang dikehendaki untuk menjadi tempat kediamannya. Mari kita lihat sekarang Mazmur 110. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan, karena akan ada satu gunung yang akan Allah pilih menjadi tempat kedudukannya. Dia bilang, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Kunci diberikan adalah supaya segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Lalu kemudian dikatakan, lihat, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Rupanya gunung yang mau dipilih itu adalah gunung Sion. Karena Tuhan ingin memerintah. Karena kalau dia memerintah dari Sion, maka semua musuh, segala sesuatu bisa ditaklukkan di bawah kakinya. Mazmur 132. Mari kita lihat. Mazmur 132. Kita baca mulai dari ayat yang ke-13 saja. Mazmur 132 ayat yang ke-13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan tempat kediamannya. Amin. Saudara percaya bahwa itulah yang Tuhan maksudkan. Mengapa kunci Daud ini
mengambil bagian terpenting. Saya ulangi, mengambil bagian terpenting dalam kehidupan gerejanya. Karena kunci ini adalah lambang pemerintahan Allah pada dirinya. Hanya Sion saja, gereja yang tidak biasa-biasa, yang bisa terlihat pemerintahan Allah ada dalam kehidupanmu. Yang ketiga, perhatikan pemegang kunci Daud. Dalam hal ini, dalam Yesaya 22 ini, itu ditegaskan adalah Eliakim. Eliakim di sini. Dia digambarkan sama seperti Kristus. Jadi pemegang kunci Daud ini adalah pejabat di lingkungan istana atau di lingkungan istana bagian yang terdalam, karena dia diperkenan, dipercaya, diberi otoritas. Bapa dari surga berkata tentang ini, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 3. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Dikatakan adalah ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi dengan kata lain, Bapa percaya kepada anak. Anak dipercayakan segala sesuatu. Dan yang terakhir, diperkenan, dipercaya, diberi otoritas. Itulah pemegang kunci. Mengapa ini penting saya jelaskan? Karena kalau gereja yang dibangun oleh Tuhan juga memegang kunci, berarti engkau juga diperkenan, dipercaya, diberi otoritas. Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mengatakan demikian. Dan ke-11, dan Yesus mendekati mereka dan berkata sebelum dia naik ke sorga, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini digunakan adalah bukannya dunamis, tapi exousia, segala otoritas. Di sorga dan di bumi. Wow. Diperkenan, dipercaya, diberi otoritas. Jadi yang ketiga ini sangat penting, pemegang kunci Daud. Kalau saudara memegang kunci Daud, saudara berarti diperkenan, tidak perlu ragu. Dipercaya, tidak perlu engkau. Dipercayakan segala sesuatu, diberi otoritas. Yesus telah menerima segala sesuatu, otoritas di sorga dan di bumi. Saudara sudah membaca tadi Matius 28 ayat 18. Tapi saya ingin mengajak saudara membaca satu ayat dari Matius 11 ayat yang ke-27. Matius 11 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun juga mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dengan kata lain, saya berikan kesimpulan
Yesus menunjukkan perkenanan, menunjukkan kepada dunia dia dapat dipercaya, dia dipercaya oleh Bapa, dan dia diberi otoritas oleh Bapa. Itu seperti memamerkan kunci yang dibawa olehnya. Dilihat oleh semua orang. Baik orang-orang itu di Sungai Yordan, maupun orang-orang itu di bukit, maupun orang-orang itu sebelum dia terangkat. Menunjukkan kepada orang bahwa dia diperkenan, dipercaya, dan diberi otoritas. Nah, Yesus ya menginginkan murid-murid juga mencicipi pengalaman itu sebelum pengalaman bagaimana memegang kunci itu, sebelum dia terangkat ke sorga. Perlu perlatihan, tonton. Itu sebabnya kalau engkau baca di Lukas 9 ayat yang pertama. Lukas 9 ayat yang pertama. Mari kita baca. Lukas pasal 9. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa. Di sini digunakan kata memberikan kuasa dan otoritas kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yesus memberikan pengalaman, pelatihan kepada murid-muridnya sebelum nanti mereka diberikan semua kunci. Jadi ketika murid-muridnya berhasil menghancurkan segala pekerjaan setan, khususnya adalah cerita tentang 70 murid yang dikirim di Lukas pasal 10. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan ke tempat yang dikunjungi. Setelah mereka kembali, luar biasa sekali. Mereka melapor kepada Yesus apa yang telah mereka alami. Mereka memiliki pengalaman. Ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Sama seperti ke-12 murid yang tadi. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Dia bilang, aku telah memberikan otoritas kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Tapi dikatakan adalah otoritas di atas kuasa musuh, di atas kuasa ataupun kemampuan musuh. Berarti kepada murid-muridnya, baik 12 maupun 70 orang, Yesus memberikan pengalaman yang sama. Supaya mereka bagaimana nanti bisa mengoperasikan kunci-kunci yang akan diberikan di kemudian hari kepada mereka. Oh, luar biasa sekali. Saya membayangkan hal ini, saudara. Bukankah ketika Lukas pasal 9 ayat 1, Yesus juga mengutus Yudas Iskariot? Sudah tahu Yudas Iskariot? Dan Yudas Iskariot berhasil terjebakkan, menghancurkan pekerjaan setan di mana-mana. Saudara bisa membayangkanlah nasibnya Yudas Iskariot sekarang. Tentu dia sekarang dikeroyok di neraka. Karena apa? Karena dulu dia pernah pukul, dia pernah hantam setan-setan
sekarang dia bergabung dengan setan. Tentu dia akan dihajar oleh preman-preman neraka. Yang ketiga, yang keempat, kalau begitu, kunci Daud ini adalah satu pengurapan, suatu kehidupan yang diperkenan, yang dipercaya, dan diberi otoritas oleh Allah di dalam hidup saudara sebagai gereja yang dibangun oleh Tuhan untuk membuka pintu pemerintahan Allah agar bertahta pada hidup manusia. Jadi bukannya aku lagi yang hidup pada orang itu. Saudara yang memegang kunci sama seperti Petrus. Dulu mereka bertekun pada pengajaran sinagoge, hukum-hukumnya Allah. Tapi sekarang mereka bertekun kepada pengajaran para rasul. Bagaimana mereka bisa berubah? Karena Petrus memegang kunci Daud. Membawa pemerintahan Allah, memerintah dalam hidup saudara. Matius 12 atau Lukas 10. Lukas 11, saudara. Lukas 11 ayat yang ke-20. Yesus mengatakan begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah atau pemerintahan Allah itu sudah datang kepadamu. Di banyak kehidupan orang, saudara bisa juga lihat Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa atau dengan roh Allah, Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Luar biasa. Jadi bagaimana meletakkan pemerintahan Allah dalam kehidupan orang? Saudara, hanya mereka yang menerima kunci Daud saja bisa membuka pemerintahan Allah dan membangunnya pada hidupnya orang-orang yang selama ini menjadi orang percaya. Sehingga mulai saat itu bukannya egonya orang itu yang memimpin, yang berkuasa, tapi Allah yang memerintah. Yang kelima, jadi dari kata diperkenan, dipercaya, diberi otoritas, maka kunci Daud itu ada pada mereka yang ada dalam kehidupan gereja, yang memiliki otoritas, mempunyai akses kepada pribadi ataupun person raja yang memerintah di tahta. Kunci Daud, kau memegang kunci Daud, kunci pemerintahannya Allah, engkau tidak perlu minta izin. Engkau bisa punya akses kepada Allah di tahta. Lihat 120 orang ini. Dia terhubung dengan tahta. Maka apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah agendakan,
segera terwujud, mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Wah, saya semangat sekali saudara. Yang kelima ini sangat penting sekali. Akses ke tahta. Akses ke tahta itu berbicara tentang orang-orang ini akan senantiasa terbuka dan dengan mudah hidup dalam roh. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dikategorikan adalah para penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena menyembah dalam roh kebenaran, engkau langsung memiliki akses ke tahta. Kalau pemerintahan Allah ada dalam hidupmu, saya mau beritahu pada saudara, ini kabar gembira buat saudara sekarang. Kalau pemerintahan Allah, yaitu kunci Daud, ada di tangan gerejanya yang telah dibangun oleh Yesus Kristus itu. Maka yang dimaksudkan dalam Yohanes pasal 4, sudah tiba saatnya sekarang orang menyembah. Penyembah-penyembah akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dikatakan sudah tiba saatnya. Wow, apa artinya? Berarti saudara tinggal bergeser. Langsung saudara bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara bukan hanya bertemu penjaga lain. Saudara bukan hanya bertemu orang yang menyampaikan berita kepada raja. Tapi saudara langsung bertemu dengan raja di atas segala raja. Muka dengan muka di dalam roh. Saya mau berikan kepada saudara yang keenam. Kalau engkau memegang kunci, saya katakan kalau engkau memegang kunci Daud ini, saya mau tunjukkan pada saudara dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 10 tentang jemaat di Philadelphia. Dia bilang gitu, ketika Yesus membuka pintu buat jemaat Philadelphia yang masih lemah kekuatannya, tapi Yesus yang membuka pintu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara yang membuka pintu. Dia katakan begini. Dia bilang jemaat setan saja. Arti kata dari sinagoga setan. Akan dipaksa oleh Allah. Kekuatan Allah. Untuk datang dan tunduk menyembah kepada engkau. Gerejanya. Hal ini akan menjadi kenyataan realitanya. Orang-orang yang memiliki doktrin ketidakbenaran, doktrin dunia, dan dia mengakui sebagai gereja, itu adalah jemaat setan. Orang-orang yang mengatakan tentang Injil kemakmuran, dia akan dibawa, dipaksa oleh Tuhan. Karena kunci Daud ada pada hidup saudara. Lihatlah ayat 9. Beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu bermain dengan, yang hidup selalu dengan hukum-hukumnya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdosa, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka. Sama seperti Yesus menyuruh mereka pergi masuk ke mereka punya usul untuk masuk ke ribuan ekor babi di Gerasa. Menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Mereka satu hari, mereka yang bermain dengan gereja-gerejaan, mereka bermain gereja-gerejaan, mereka yang tidak sungguh hati, mereka hadir di gereja, mereka dengarkan gereja, perkataan firman Tuhan dan berkata amin. Tapi kehidupan mereka melakukan yang lain menurut sistem dunia. Mereka akan dibuat datang kepada kehidupan gereja yang sebenarnya.
kepada mereka yang bersungguh hati akan buat tersungkur dan akan membuat mengaku, mengetahui bahwa saudara diperkenan, dipercaya, dan diberi otoritas oleh Allah. Jadi akan tiba saatnya, saya ulangi, ini tidak akan hanya terjadi kepada hamba-hamba Tuhan saja yang melayani, tapi juga kepada jemaat yang telah terbangun sebagai gereja yang dibangun oleh Tuhan. Setan akan mengakui tunduk kepada pemerintahan yang ada di atas bahu Kristus. Sebab Kristus itu yang mengepalai rumah tersebut. Luar biasa. Saudara bisa lihat. Tidak usah ragu. Oh, tapi Papa, hal ini masih jauh dari kenyataan. Kita lihat keadaannya sekarang. Perbuatan setan makin nyata dan makin nyata, makin nyata. Betul. Setan memang salah satu sales promosinya dia, atau promosi penjualannya, dagangannya setan adalah dia cepat membuat realita di alam nyata. Tetapi Allah membuat realita dengan cepat di alam supranatural dulu, di alam roh. Mungkin kau yang berkata, kapan itu menjadi realita? Kapan itu menjadi kenyataan? Saya mau beritahu pada saudara, jangan lemah hati. Buka Wahyu pasal yang ke-12. Buka Wahyu pasal yang ke-12. Buka Wahyu pasal 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Sampai dewasanya, sampai lahirnya dan menjadi dewasanya gereja. Apa yang terjadi? Ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Wah. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkannya ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau dagangan setan di bumi ini adalah melakukan hal-hal yang nyata di dalam alam roh, dagangannya nggak laku. Saya katakan dagangannya tidak laku. Itu sebabnya setan dengan cepat melakukan hal-hal yang nyata secara alamiah. Maka dagangannya laku. Dan saudara, kenapa saudara memperhatikan hal-hal yang nyata? Bukankah karena setan sudah dilempar ke bumi, makanya dia cepat membuat hal-hal yang alamiah, yang nyata. Mari saya ajak engkau membaca kabar gembiranya dari ayat 12. Ayat 10. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga dan berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Lihat siapa yang berkuasa. Dia. Siapa yang membawa pemerintahan Allah? Gereja. Telah tiba
Bukan dikatakan akan tiba. Telah tiba. Itu sudah dimulai artinya. Sudah terjadi. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Gereja mengalahkan itu karena membawa pemerintahannya Allah. Di mana? Dalam hati mereka. Siapa yang memerintah hidupmu? Allah yang memerintah. Bukannya Allah yang menghancurkan. Allah memerintah. Beda menghancurkan dengan beda memerintah. Jadi saudara bisa lihat, telah tiba saatnya pemerintahan Allah di bumi. Itu melalui apa? Melalui gereja yang memegang kunci Daud. Membawa pemerintahan Allah lalu mulai memfollow up setiap orang percaya. Setiap orang berdosa. Membawanya menjadi orang percaya. Memfollow up. Membangun, meletakkan karena pada gerejanya ada kunci Daud. Kunci yang membuka pemerintahan Allah untuk dibangun dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau pemerintahan Allah itu sudah terbangun dalam kehidupan orang percaya. Matius 12 ayat 28 tadi mengatakan, setan terusir keluar. Tidak bisa lagi mempengaruhi hidup mereka. Sekalipun mereka masih hidup dengan darah dan daging. Tapi tidak bisa lagi. Dengan kata lain, setan akan cari tempat lagi yang lain. Jadi sangat penting sekali. Ini gereja harus naik ke posisi yang seharusnya. Yaitu posisi otoritas. Saya ulangi. Posisi otoritas. Otoritas bukan hanya berotoritas di bumi. Berotoritas di sorga. Berotoritas di bumi. Bukankah Yesus pernah mengatakan demikian? Kepada aku telah diberikan segala kuasa, segala otoritas di sorga dan di bumi. Gereja juga akan diberikan seperti itu. Minggu lalu, kalau tidak salah minggu lalu, saya pernah janjikan kepada saudara. Saudara mungkin kaget untuk mendengarkan penjelasan ini. Saudara siap-siap kencangkan ikat pinggang tempat engkau duduk kursimu. Supaya engkau jangan terpental, lompat. Gereja akan menghakim para malaikat, khususnya malaikat yang jahat. Karena gereja membawa pemerintahan Allah. Dia juga membawa pemerintahan itu termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum, ketetapan-ketetapan Allah. Sehingga gereja bisa juga menghakimi dengan adil sama seperti Tuhan adil. Malaikat tidak bisa menghakimi. Mari saya ajak saudara untuk kita melihat pakai bahasa Yunani supaya saudara paham. Mari kita lihat sekarang pertama kali Yudas 1, bukan Yudas Iskariot 1, tapi Yudas 1 saudara. Yudas 1 ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Namun demikian orang-orang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah. Serta menghujat, atau bukan menghina kekuasaan Allah, menolak kekuasaannya Allah, otoritasnya Allah. Serta menghujat semua yang mulia di sorga, itu manusia. Tetapi penghulu malaikat, nah ini sekarang bicara tentang makhluk roh. Michael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani. Wow. Tidak berani dikatakan adalah tidak berani. Mengapa tidak berani apa? Menghakimi
Di sini digunakan kata menghakimi, di sini digunakan kata krisis. G2920. Krisis G2920 artinya adalah menghukum, menghakimi, ataupun melakukan keadilan. Tidak berani, tidak punya kemampuan menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kembali lagi, rupanya punya kuasa adalah Tuhan. Itu Michael yang kita baca tadi di Wahyu 12. Itu bukan malaikat biasa. Michael, panglima, ataupun itu adalah menteri pertahanan, keamanan. Dia tidak berani, dia tidak mampu, dia tidak bisa. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat 1 Korintus 6. Tadi kata krisis. Ya. 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ini salah. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Menghakimi dunia digunakan kata krino. G2919. G2919. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Mari kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita, tadi dibilang orang kudus menghakimi dunia, kita, Paulus dan jemaat di Korintus, akan menghakimi, digunakan kata krino lagi. Akan menghakimi. Saya ulangi, menghakimi siapa? Ini lebih lagi. Dia bilang, malaikat. Menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Kunci Daud termasuk adalah fungsi pemerintahan, fungsi kehakiman, itu dipegang oleh gerejanya. Gereja akan menghakimi para malaikat. Sedangkan Michael saja tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kunci untuk menghakimi setan. Dengan demikian, maka gereja memiliki kemampuan, harus memiliki kemampuan. Saya ulangi, gereja harus memiliki kemampuan memahami kaidah hukum-hukum Allah dan memahami keadilan Allah sehingga mereka pantas dijatuhi hukuman yang demikian.
Maksud saya adalah malaikat yang bersalah. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Amin. Saya ingin tunjukkan satu ayat dan minggu-minggu yang akan datang saya akan tunjukkan pada saudara. Betapa luar biasanya. Kenapa malaikat Michael sendiri tidak bisa menghakimi, bahkan menghardik setan. Kenapa? Karena mereka tidak punya kunci. Manakala Allah memberikan mereka kunci, wow, mereka jadi berkuasa. Jangankan Michael yang pangkatnya tinggi, malaikat kroconya Allah saja, kalau diberi kunci oleh Allah, maka dia akan bisa membelenggu iblis. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Wahyu pasal 20. Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat, bukan Michael, bukan Gabriel, ini malaikat biasa, turun dari sorga, berarti ini malaikat Allah, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia dikasih kunci neraka dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga. Wah, gak berkutik. Si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Hanya satu malaikat bisa menangkap mantan panglimanya Allah, yaitu Lucifer, iblis, yang sudah menunjukkan keperkasaannya sepertiga malaikatnya Allah, berhasil membelot dari Allah. Hanya karena dia diberi kunci. Saudara bisa bayangkan hidup saudara yang direncanakan oleh Yesus. Kepadamu kuberikan segala kunci. Iblis tidak bisa menahan kau. Kalau kau mau membelenggu iblis mudah, asal kau memegang kunci itu. Jadi saudara bisa lihat, dengan demikian maka gereja harus memiliki kemampuan untuk memahami kaidah-kaidah hukum Allah, supaya mereka memiliki kemampuan untuk menghakimi. Dikatakan tadi, kita sudah baca, bahwa kita akan menghakimi dunia, malaikat. Mengapa? Karena kau memegang kunci. Waktu Paulus mengatakan kita, berarti Rasul Paulus adalah seorang kehidupan yang menjadi contoh. Dia adalah gambaran tentang gereja yang telah dibangun oleh Yesus Kristus, seperti Yesus Kristus. Waktu dia berkata kita, berarti jemaat Korintus ditantang juga. Kalau engkau juga sama seperti kayak aku, dibangun oleh Yesus Kristus, kita akan menghakimi dunia, kita akan menghakimi malaikat. Betapa hebatnya kekuatan dan kuasa daripada gereja beroperasi di dunia ini, dan termasuk di surga. 1-2 ayat terakhir, saudara akan buat tercengang. Kristuslah bersama dengan gerejanya itu akan memiliki kapasitas, kemampuan untuk menghakimi
ke-12 suku Israel dan juga orang fasik akan menghakimi. Matius 19 ayat 28. Matius 19 kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, dikatakan apa? Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Bukankah dia sudah bersemayam di tahta kemuliaan di pemerintahannya? Kamu yang telah mengikut aku, yaitu gerejanya, akan duduk juga di atas 12 tahta. Ada tahta lagi. Karena apa? Engkau telah terbukti. Kau hidup di dunia ini selama ini dengan bersikap, dengan memiliki perilaku, dengan memiliki perbuatan, dan apa saja yang kau lakukan, itu membuktikan bahwa pemerintahan Allah lah yang menyebabkan engkau bertindak seperti itu. Berarti adanya pemerintahan Allah dalam hidup. Dia bilang, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi, dikatakan. Dikatakan untuk menghakimi. Di sini digunakan kata krino lagi. Ke-12 suku Israel. Lalu ngapain ke-12 suku Israel dihakimi? Untuk menunjukkan gambaran orang-orang yang menolak pemerintahannya Allah, saudaralah yang akan menghakiminya. Berarti di sini termasuk adalah orang-orang percaya yang masih terus hidup dalam egonya dan tidak mengizinkan Allah memerintah, berpemerintahan dalam dirinya. Saudara yang akan menghakiminya. Saudara bisa bayangkan bagaimana saudara bisa menghakimi seadilnya Allah. Kecuali satu, saudara memahami kaidah-kaidah hukum-hukum Allah dan bagaimana itu keadilannya Allah. Ayat yang terakhir dari yang terakhir, Yudas 1 ayat 14 dan 15. Yudas 14, 15. Yudas 14, 15. Juga tentang mereka, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi. Berarti Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya hendak menghakimi semua orang. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henoh melihat dari jauh bagaimana operasionalnya kehidupan gereja. Dan dia tahu dia tidak hidup pada masa itu. Saya yakin dia cemburu, iri hati, melihat Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jumlah yang luar biasa. Menghakimi. Menjatuhkan hukuman. Kalau begitu, gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus itu adalah gereja yang betul-betul dewasa penuh. Tahu hukum Allah, tahu keadilan Allah, dan hidup selalu berpijak pada kebenaran.
Makanya Yesus berani mengatakan, kepadamu kuberikan semua kunci kerajaan surga. Termasuk di dalamnya yang dinanti-nantikan, yang paling ditakuti oleh iblis. Dia tidak berdaya kalau kunci ini engkau pegang. Yaitu namanya kunci Daud. Karena kunci Daud ini adalah kunci pemerintahannya Allah. Tidak ada hal yang ditakuti oleh iblis. Allah memerintah dalam hidupmu, maka iblis tidak punya pijakan apa-apa terhadap dirimu. Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari diriku. Tidak ada sedikit pun pijakannya. Sehingga setiap bertemu, setiap Yesus mendapati orang-orang yang menderita sakit karena pekerjaan daripada setan, Yesus tinggal meletakkan tangan tanpa berdoa, tanpa ini iblis sudah tahu. Karena apa? Karena setan paling takluk kepada pemerintahannya Allah. Kalau pemerintahan Allah ada di bahumu, pribadi yang pertama yang mengetahui engkau membawa dalam hidupmu pemerintahan Allah sebagai kunci Daud yang dipamerkan pada bahumu seperti Yesus, seperti Eliakim, adalah Allah. Dan pribadi yang kedua adalah setan. Dan tinggal menunggu saatnya Allah akan mengutus, Allah akan membuat engkau tercengang-cengang. Karena nanti Allah akan bangkitkan orang-orang seperti perwira, kapten dari Kapernaum yang mampu untuk bisa melihat bahwa engkau membawa otoritas dan kuasa dari yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha kudus di dalam hidupmu. Amin. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Untuk apa yang Engkau singkapkan kepada kami. Terima kasih. Engkau yang memegang kunci Daud. Tapi Engkau yang berkata kepada gereja, akan kuberikan kunci Daud juga. Ketika gereja melaksanakan tugas pada zamannya di dunia ini, di bumi ini. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan. Terima kasih untuk rencanamu yang luar biasa. Tak pernah terfikirkan oleh kami. Saat ini juga, saudara, Kau harus bangkit kalau Kau sama seperti gereja di Philadelphia. Gereja yang memiliki kekuatan lemah. Apa artinya gereja yang memiliki kekuatan lemah? Gereja yang belum bisa menggunakan kunci kerajaan. Termasuk adalah kunci Daud. Mereka yang belum begitu paham tentang hukum-hukum dan bagaimana menghakimi dengan adil. Bagaimana melaksanakan pemerintahan Allah itu, mewujudkannya dalam kehidupannya. Belum dewasa. Hari ini juga kau harus tahu itu rencana Allah. Yesus membangun hidup saudara. Memberikan contoh bahwa dia adalah anak manusia. Dia adalah anak Allah. Dia adalah anak manusia yang ditinggikan. Dia memberikan contoh supaya saudara bisa juga membangun hidup saudara sama seperti dirinya. Bapa, terima kasih
untuk 3 kata diperkenan, dipercaya, diberi otoritas. Itu betul-betul masuk ke dalam batin kami. Batin mereka yang mendengarkannya. Inilah yang akan dilihat oleh orang. Bahwa saudara memegang, membawa di bahu saudara kunci Daud. Karena orang akan menilai saudara. Saudara dapat perkenanan Allah. Saudara dipercaya oleh Allah. Dan saudara diberi otoritas oleh Allah. Bukan oleh sinode gerejamu. Hari ini juga. Terimalah. Allah mau mengembalikan apa yang dia pernah berikan kepada manusia. Allah mau mengembalikan lagi. Bukan hanya Yesus yang memilikinya. Tapi dia katakan gerejanya akan memilikinya. Diperkenan. Dipercaya. Diberi otoritas. Terima kasih. Terimalah saat ini juga anugerah daripada Tuhan yang memberikan kepada saudara perkenanannya, kepercayaannya, dan otoritasnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.